Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nizar Andriansyah dari kelas A dengan NIM 200.321.1032. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penyuluhan mengenai pemanfaatan greenhouse pada komoditas selada. Oke, yang pertama pendahuluan, dimana selada atau dengan nama ilmiah Lactuca sativa L. adalah merupakan tanaman yang semusim dari famili Compositae yang pada beberapa varietas bunganya mengumpul dan tandan berbentuk sebuah rangkaian. Tanaman ini juga memiliki kandungan vitamin A, vitamin B, dan vitamin C yang berguna untuk kesehatan tubuh. Dikutip dari Sunarjono tahun 2014. Di Indonesia sendiri, sayuran ini banyak digunakan sebagai lalapan atau salad, sayuran penyegar dan penghias makanan. Sistem pertanian tanaman sayuran yang ada di Indonesia masih dibudayakan di lahan yang terbuka. Kemudian permasalahannya di mana sistem pertanian tanaman sayuran di Indonesia ini masih dibudayakan dengan lahan terbuka. Namun untuk budidaya sayuran pada lahan terbuka banyak menghadapi masalah. Salah satunya yaitu dengan cuaca, di mana cuaca yang tidak menentu dapat mengakibatkan adanya kesulitan untuk pertumbuhan tanaman sayuran yang optimum. Adanya greenhouse adalah wujud inovasi manusia untuk menjaga dan meningkatkan pertumbuhan tanaman. Sistem pertanian yang cerdas dengan berbasis IoT diterapkan dalam penelitian ini. Sensor-sensor pemantau parameter-parameter pertumbuhan tanaman dipasang untuk memonitor keadaan ekosistem yang ada di dalam greenhouse. Oke, sebelumnya kita harus tahu greenhouse itu apa. Jadi greenhouse merupakan sebuah bangunan yang terdiri atau terbuat dari bahan kaca atau plastik yang sangat tebal dan menutup seluruh permukaan bangunan, baik atap maupun dindingnya. Di dalamnya dilengkapi juga dengan peralatan pengatur temperatur dan kelembapan udara, serta distribusi air maupun pupuk. Berikut adalah salah satu contoh bentuk greenhouse, di mana bangunan berbentuk seperti rumah yang biasanya menggunakan atap kaca untuk budidaya tanaman, saat ini banyak digunakan atap dengan plastik UV. Jadi rumah kaca atau greenhouse yang digunakan di Indonesia itu sebagian besar digunakan untuk penelitian percobaan budidaya, percobaan pemupuk, percobaan ketahanan tanaman terhadap hama maupun penyakit, percobaan kultur jaringan, percobaan persilangan atau pemuliaan, ataupun percobaan hidroponik. Nah, jadi dengan adanya greenhouse ini juga memiliki kelebihan, di mana greenhouse ini mendukung hangat mini iklim untuk tanaman yang umumnya tidak akan tumbuh di daerah iklim. Kemudian yang kedua, dapat digunakan pada lahan yang sempit akibat bertambahnya banyaknya bangunan. Dan yang ketiga, dapat digunakan sepanjang tahun karena tidak mengenal musim. Kemudian tidak menggunakan pestisida juga. Kemudian aman dari hama. Namun di balik kelebihan pasti ada yang namanya kekurangan. Jadi kekurangan dari greenhouse di sini memerlukan biaya yang mahal. Kemudian tidak dapat dibuat pada daerah yang mempunyai kemiringan yang tinggi. Kemudian
memerlukan perawatan yang kurang lebih cukup rumit. Kemudian setiap daerah tidak sama dalam menentukan desain seperti itu. Manfaat greenhouse sendiri ini yang pertama dapat menjadi sebagai pengaturan jadwal produksi, kemudian untuk meningkatkan hasil produksi, kemudian untuk meningkatkan kualitas produksi, untuk meminimalisir pestisida, untuk menjaga aset dan performa, juga dapat digunakan sebagai sarana agrowisata. Berikut adalah salah satu contoh greenhouse Mardi Malaysia Agriculture Research and Development, Cameron Highland, Kelantan 2006. Ini adalah salah satu bentuk contoh greenhouse yang ada di Kelantan, Malaysia. Ini juga adalah contoh greenhouse, itu kebun percobaan Cangar FPUB tahun 1605, masih digunakan untuk persemaian benih tanaman sayuran. Berikut video greenhouse menggunakan teknologi cerdas. Sensor. Dalam greenhouse pintar terdapat sensor pH, sensor TDS, dan sensor kelembapan. Yang kedua, sistem aktuator. Pada greenhouse pintar terdapat pengendali pH, pengendali TDS, dan pengendali kelembapan. Yang ketiga, Internet of Things guna memonitoring dan mengontrol greenhouse secara jarak jauh. Yang keempat, panel surya yang digunakan sebagai sumber energi tambahan pada greenhouse pintar. Cara kerja greenhouse pintar. Yang pertama, tekan saklar di samping box control untuk mengaktifkan sistem greenhouse pintar. Yang kedua, mitra mengisi tangki asam dengan larutan asam. Dalam pengendalian pH, sensor pH akan mengukur nilai pH nutrisi dalam tandon. Dan apabila nilai pH di atas 6,5, maka pengendali pH akan meneteskan cairan asam dari tangki ke tandon melalui automatic valve. Untuk penyesuaian pH pada range 5,8 sampai 6,5, pompa pengaduk akan bekerja melarutkan cairan asam pada nutrisi dalam tandon. Yang ketiga, mitra melarutkan nutrisi A dan pada masing-masing tandon yang sudah disiapkan. Dalam pengendalian TDS, sensor TDS akan mengukur nilai TDS nutrisi dalam tandon. Apabila nilai TDS sesuai, maka pengendali TDS akan meneteskan larutan nutrisi A dan B melalui automatic valve untuk penyesuaian TDS. Yang keempat, untuk pengendalian kelembapan dalam greenhouse, sensor DHT22 akur nilai kelembapan pada greenhouse. Sensor DHT22 di tempat pada sisi greenhouse untuk mendapatkan keakuratan pengukuran. Apabila nilai kelembapan tidak sesuai, maka sprayer PU yang letaknya di dinding atas greenhouse akan mengkabutkan air untuk menaikkan nilai kelembapan pada greenhouse pintar. Yang kelima, untuk monitoring dan pengontrolan secara jarak jauh, greenhouse pintar memanfaatkan IoT dengan menggunakan aplikasi greenhouse pintar pada smartphone Android. Manfaat dari penggunaan greenhouse pintar. Yang pertama, dapat memonitoring dan mengontrol secara jarak jauh sehingga memudahkan mitra sebagai pengguna. Yang ketiga, dapat mentrik sebesar 12,5%.
Yang keempat, dapat meningkatkan profit sebesar 30%. Dan yang kelima, kualitas produk sayuran menjadi lebih baik. Nah, setelah menonton video tadi, ini adalah kesimpulannya. Jadi greenhouse merupakan bangunan yang berdinding dan beratap kaca atau plastik yang dapat menunjang kegiatan dalam pertanian. Dalam pembangunannya harus memperhatikan kondisi di mana akan ditempatkannya rumah kaca tersebut. Kemudian rumah kaca mempunyai bentuk yang banyak atau bervariasi, di mana rumah kaca tersebut dapat banyak membantu petani dalam membudidayakan sebuah tanaman. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih saya ucapkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.